Siapa yang Allah cabut, Allah ambil balik kekuasaan dari dia, apakah dia suka tidak suka, ibu dan bapak, Allah akan ambil dengan cara dia. Kekuasaan itu akan lepas kembali dari dia. Lihat Pak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin kaum muslimin, jemaah salat fardhu subuh yang dimuliakan oleh Allah. Pertama dan utama sekali, marilah kita kembali sama-sama menyampaikan kalimat puji dan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, karena pada subuh yang berkah pagi ini kita bersama-sama masih diberikan nikmat iman, nikmat kesehatan, kemudian nikmat kesempatan, juga nikmat kemudahan-kemudahan, sehingga kita masih bisa melanjutkan ibadah salat subuh kita secara berjamaah di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita pagi ini diterima dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salat beriring salam kita doakan semoga disampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rasulullah telah membawa umat manusia ini dari zaman jahiliyah kepada zaman yang mengenal Islam ini dengan meninggalkan dua pedoman hidup yang akan menjadi panduan bagi kita untuk menyelamatkan kita dari kehidupan dunia yang sementara ini sampai nanti kehidupan kekal abadi di akhirat kelak. Itulah Al-Quran dan sunnah Rasul. Karena itu ibu dan bapak, mari kita sama-sama selalu istiqamah untuk menjadikan Al-Quran dan sunnah Rasul itu betul-betul sebagai pedoman dalam menjalani seluruh aktivitas kita. Jadi apapun yang akan kita kerjakan ibu bapak, mari kita lihat dulu dalam Al-Quran, dalam sunnah Rasul, ini boleh atau tidak, ini halal atau tidak, agar kita nanti selamat dalam menjalani kehidupan dunia sampai nanti akhirat. Bapak dan ibu para jemaah yang dimuliakan Allah, pagi ini tausiah kita dasarnya adalah Al-Quran surat Ali Imran ayat 26. Ini bacaan zikir yang terus kita ulang-ulang sesudah sholat.
Tapi mungkin sebagian kita Ibu dan Bapak belum memahami atau belum mencoba mencari arti penafsiran atau makna yang terdapat dari bacaan itu. Inilah kita coba Ibu dan Bapak pagi ini membahas Al-Quran, menyampaikan pesan Allah yang terdapat di dalam surat Ali Imran ayat 26 ini. Kita ulang lagi ayatnya Ibu dan Bapak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma. Nah, berarti awalnya di ayat ini diawali dengan kata-kata qul. Banyak juga ayat lain dalam Al-Quran yang diawali dengan qul. Nah, contohnya qul ya ayyuhal kafirun. Berarti siapa tuh ini? Ini ayat perintah kepada Nabi Muhammad. Katakanlah. Berarti katakanlah wahai Muhammad. Qulillahumma. Apa yang mau dikatakan itu? Wahai Tuhan, Malikal Mulki, pemilik kekuasaan. Ini pesan pertama Bapak, bahwa Nabi disuruh oleh Allah mengatakan, tentu menyampaikan ini, karena Al-Quran itu adalah firman Allah yang nanti disampaikan kepada umatnya. Qulillahumma malika al-mulki. Katakanlah Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, pemilik kerajaan, seluruh kekuasaan itu Allah yang punya Ibu. Nah, tu'til mulka man tasya. Engkau berikan kekuasaan itu kepada orang yang engkau kehendaki. Jadi karena Allah tadi yang memiliki kekuasaan kerajaan di seluruh alam ini, lalu Allah yang memberikan kepada siapa yang dia kehendaki. Termasuk Ibu Bapak kita pahami siapa penguasa-penguasa yang diinginkan oleh Allah diberikan kekuasaan. Nah, inilah maksud ini Ibu Bapak. Jadi kalau Allah berkehendak hendak memberikan kekuasaan kepada seorang, itulah yang dapat. Karena Allah berkehendak. Tu'til mulka man tasya, engkau berikan kekuasaan itu kepada siapa yang engkau kehendaki. Bapak Ibu, ini satu ya. Lalu wa tanzi'ul mulka mimman tasya, engkau cabut kekuasaan itu dari siapa yang engkau kehendaki. Atau maknanya engkau ambil kembali kekuasaan itu dari siapa yang dia kehendaki. Berarti yang memberi Allah, yang mengambil lagi Allah. Karena Allah penguasa. Siapa yang akan diberikan oleh Allah akan lancar semua urusannya, mendapat kekuasaan. Siapa yang Allah cabut, Allah ambil balik kekuasaan dari dia, apakah dia suka tidak suka Ibu dan Bapak, Allah akan ambil dengan cara dia. Kekuasaan itu akan lepas kembali dari dia. Lihat Pak Ibu. Nah, ini mana pertama ya Mak ya. Mana ini kekuasaan. Nah, itu dari sisi kekuasaan. Wa tu'izzu man tasya. Kemudian engkau muliakan siapa yang engkau kehendaki. Nah, Allah bisa saja berapa? Memuliakan siapa yang dia kehendaki.
Siapa saja yang Allah mau dia mulia itu, pasti dia nanti mulia. Walaupun orang lain menghinanya. Nanti kita akan sampaikan kasus yang tadi bersama. Ya Ibu, kalau Allah menghendaki dia mulia, Allah akan angkat derajatnya, pasti terangkat mulia di sini. Kalau Allah berkehendak. Nah, wa tuzillu man tasya, dan engkau hinakan siapa yang engkau kehendaki. Allah rendahkan, Allah hinakan siapa yang dia kehendaki. Walaupun manusia mengangkat setinggi-tingginya, memuja-muja dia, mengagungkan dia, tapi kalau Allah hinakan dia, dia pasti hina. Ini namanya benar. Biyadikal khair, di tangan engkau lah segala kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir, sungguh engkau maha kuasa terhadap segala sesuatu. Inilah benar. Al-Quran surat Ali Imran ayat 26. Ini bisa kita pahami. Nah, di antara beberapa pesannya, yang pertama dipahami Ibu dan Bapak adalah yang milik kekuasaan itu adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kekuasaan itu bukan milik manusia, tapi milik Allah. Nah, berarti kalau manusia mau bagaimana Bapak? Dia minta pada Allah, dekati Allah, dan berusaha dia dengan jalan-jalan yang Allah ridhoi. Tapi kalau tidak ridho, walaupun dia dapat nanti kekuasaan, suatu saat pasti dihinakan oleh Allah. Nah, ini mana ini? Nah, jadi pertama, Allah yang memiliki kekuasaan itu, bagaimana dia? Karena Allah yang memiliki, dia akan berikan Ibu Bapak. Nyu agiah sia yang ketujuh di Allah. Kau ketujuh di Allah, dia berikan. Lalu dia ambil pula dari siapa yang tidak dia setuju. Nah, walaupun sedang nih orang enak-enak berkuasa Ibu Bapak, ini banyak contoh kita lihat tanpa menyampaikan siapa orangnya. Nah, berapa banyak Pak? Para penguasa, para pejabat yang runtuh kekuasaannya karena Allah ambil lagi Ibu Bapak. Allah hinakan malah dia. Kenapa? Karena Allah tidak ridho. Karena Allah tidak mau lagi seseorang ini memegang kekuasaan. Maka ada istilah Ibu Bapak dalam bahasa lain untuk memahami kekuasaan ini, kita pernah mengenal Ibu Bapak istilah istidraj. Ya Pak Ibu? Walladzina kazzabu bi ayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Dan orang-orang yang mendustakan ayat kami, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Akan diberikan nanti ujian datang kepada dia secara tiba-tiba dari arah yang tidak dia ketahui. Jadi diulur azabnya. Ini masih contohnya berapa adalah ada orang, contohnya dia berkuasa, kemudian melakukan kemungkaran, maksiat, lalu Allah biarkan sementara. Allah ulur, inilah istidraj. Allah mengulur waktu memberikan azab kepada dia. Kalau bahasanya mampat tinggi sampai jatuh dulu, biarkan dulu. Nah, dia berbuat zalim, dia berkuasa. Kemudian makin naik jabatannya, kekuasaannya, masih merajalela kezalimannya, makin lupa dia pada perintah Allah, diberi kekuasaan, dilapehkan dulu. Makin tinggi, dibiarkan dulu Ibu Bapak. Sampai nanti, nah dalam saya juga, dia terlena. Dia menikmati betul-betul, senang dia dengan kekuasaannya itu. Lalu Allah datangkan musibah, Allah datangkan azab,
secara tiba-tiba kepada dia, membuat dia menyesal dan terpana dia. Maka nampak banyak ini, lah besarlah naik ke atas, ketahuan nanti terbongkar aib-aibnya, sehingga akhirnya, nah ini contoh, sebagian ditangkap oleh KPK, ditangkap oleh kejaksaan, oleh polisi, terbongkar aibnya, terbongkar aib perbuatan dosanya, perjudiannya, perzinaannya, kemaksiatannya yang lain, sehingga nanti akhirnya Allah jadikan hina dia. Inilah mana ibu. Di mana tadi? Pertama, Allah yang pemilik kekuasaan itu memberikan kekuasaan kepada siapa yang dia kehendaki, dan nanti akan dia cabut dari siapa yang dia kehendaki. Ya ibu. Kemudian wa tu'izzu man tasha, Allah muliakan siapa-siapa yang dia kehendaki. Nah, walaupun dia dihinakan. Nah, inilah sekarang kasus yang sangat viral ibu bapak. Seorang bapak penjual es, di mana bu? Namanya Bapak Son Haji gitu. Ada ceramah Gus Miftah ya bu ya, mau kita sebut namanya. Nah, pada situ ini sudah ramai sekali. Pada saat dia ceramah, datang penjual es berjualan. Nah, ya pak ibu, di bodisinan tanpa disadari sepertinya bu Bapak. Nah, Gus ini berkata-kata yang tidak pantas, yang maknanya dipahami oleh netizen, oleh semua orang, itu bentuk penghinaan. Memakai kata goblok nih, dihina. Viral kini bu, seorang penjual es, masyarakat biasa mengharapkan uang recehan ribuan, tapi terhina oleh si Gus ini bu Bapak dalam ceramah itu, sekarang jadi viral. Lalu apa tadi bu Bapak? Karena medianya itu viral, diangkat derajatnya oleh Allah dengan cara itu. Datang karena rasa itu, ini pengaruh sosial media nih ya mak ya. Kalau lah sampai ke media itu ya tidak tanggal ya efeknya. Kalau efek eloknya bu Bapak, nah, bisa orang mulia naik KT, tapi efek jeleknya juga ada orang yang sedang punya jabatan tinggi habis. Karena sekarang ada istilahnya bu Bapak, no justice no viral. Tidak ada hukum kalau tidak viral. Nah, jadi viral dulu. Jadi Pak Son Haji ini seorang penjual pedagang biasa ibu Bapak, jualan hanya seperti itu, untung es, tapi karena terhina pada saat ceramah dari Gus Miftah ini, apakah mungkin bahasanya sekarang sudah minta maaf sengaja atau tidaknya ibu Bapak, tapi ini faktanya. Nah, inilah banyak diberikan bantuan uang, disekolahkan anak-anaknya, keluarganya diumrohkan. Nah, kalau berpikir tidak akan dapat dia. Mengalih biasalah bu dari galeh jual TS itu bu Bapak, tidak akan masuk akal dia bisa umroh. Jadi semua sekarang masyarakat memberikan bantuan, menawarkan karena simpatik dengan orang yang terhina ini, yang dianggap dihinakan, direndahkan. Itulah rasa simpatik. Berarti bagaimana maknanya nih Bapak? Berarti kehendak Allah juga berapa? Karena kehendak Allah, izin Allah juga lah, Allah hendak muliakan seorang Bapak Son Haji penjual es ini dengan cara seperti itu ibu. Nah, walaupun ibu dan bapak yang jelas ini mungkin para pembicara yang dianggap mungkin sebagai ustadz ulama ini tidak ada istilahnya ibu dan bapak, tidak boleh menghina orang lain, apalagi merendahkan orang yang mungkin kehidupan ekonominya di bawah daripada orang-orang yang kaya. Tidak boleh, tidak ada ayat dasarnya, tidak ada canda-candaan seperti itu, bercandanya. Dan banyak juga contoh lain ibu dan bapak. Nah, kisah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, juga kisah orang-orang yang dihinakan oleh Allah. Nah, ibu dan bapak para jemaah yang dimuliakan Allah, jadi inilah intinya. Nah, jadi kekuasaan itu ibu dan bapak, ikhtiar mungkin dibolehkan ibu dan bapak, tapi keputusan akhir
Allah yang berkehendak semuanya. Itu yakinlah itu. Apapun bentuknya. Termasuk ibu untuk menyekolahkan anak, tamat dia sekolah, ingin kerja tertentu, ingin posisi tertentu, jabatan tertentu, kekuasaan tertentu. Dalam soal ikhtiar disilakan yang benar. Tapi ingatlah ibu dan bapak, kekuasaan itu Allah yang memiliki, tidak bisa kita tolak. Kalau orang ini diberikan katanya Allah, untuk dia diberikan, tidak akan ada satupun kekuatan yang menghalanginya. Sebaliknya ibu dan bapak, kalau Allah tidak ingin lagi seorang itu memiliki sebuah kekuasaan, pasti nanti lepas dari dia. Bagaimanapun manusia bertahan untuk mempertahankan kekuasaannya itu, kalau Allah tidak ridho lagi, Allah tidak mau lagi, pasti lepas. Ibu dan bapak yang dimuliakan Allah, persoalan kekuasaan itu adalah urusan dunia. Nah, jadi mari kita ibu dan bapak, kita betul-betul pandai menilainya. Jangan nanti sampai mengejar-ngejar urusan dunia ini, kita lupakan kebahagiaan kita yang hakiki di akhirat kelak ibu. Apalagi nanti sampai putus silaturahim karena berebut kekuasaan. Inilah yang sekarang kita berdoa sekarang ibu dan bapak, karena kita baru selesai pesta demokrasi pilkada ini, kita berdoa mudah-mudahan semuanya nanti berjalan lancar sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Lasai mau kemari wak balik bersatu kembali ibu dan bapak. Karena jabatan ini adalah jabatan amanah. Jangan sampai lagi ada nanti persoalan-persoalan lain, apalagi sampai nanti yang memutus hubungan silaturahim daripada kita. Ibu dan bapak yang dimuliakan oleh Allah, jadi ini intinya. Nah, terhadap tadi kuasa itu adalah biadikal khair, kebaikan itu ada di tangan Allah. Baik buruk sesuatu itu adalah Allah yang memiliki. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allah itu ibu dan bapak maha kuasa terhadap sesuatu. Kita sama satu lagi ibu dan bapak. Tulijul laila fin nahari. Engkau masukkan malam ke dalam siang. Nah, diganti, sudah malam tiba siang. Engkau masukkan tulijul laila fin nahar, engkau masukkan malam ke dalam siang, wa tulijun nahara fil laili, lalu engkau masukkan siang ke dalam malam. Nah, ini bukti kekuasaan Allah. Allah tukar siang dan malam berganti-ganti. Siapa yang bisa itu ibu dan bapak menukar siang dan malam? Allah. Tidak ada manusia yang punya kekuatan yang bisa merubah malam dan siang. Tidak ada kekuatan yang bisa membuat hari ini siang saja-sajanya, Bu. Tidak bisa. Inilah, ini membuat fenomena alam ini tentu membuat kita makin menundukkan diri kepada Allah. Betapa hebatnya Allah, betapa berkuasanya Allah. Dia bisa mengganti siang dan malam. Nah, wa tukhrijul hayya minal maiti. Kemudian engkau keluarkan yang hidup dari yang mati. Wa tukhrijul maita minal hayy, dan engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Hidup mati pun Allah yang berkehendak, Ibu Bapak, yang menukarkan. Kita dulunya tidak ada hidup, lahir jadi kehidupan. Nanti kita sudah hidup, Ibu Bapak, pasti nanti lagi kembali mati. Inilah pergantian kehidupan menjadi pelajaran bagi kita. Wa tarzuqu man tasya bighairi hisab, dan engkau berikan rezeki kepada siapa yang kau kehendaki tanpa batas. Berarti ini maknanya buat apa adalah Allah akan memberikan kita rezeki kepada siapa yang dia kehendaki. Itu kadang-kadang tidak berpintu rasa kita. Di luar dugaan. Kalau Allah mau dia berikan rezeki, itu bisa saja tanpa batas. Dikasih rezeki, terus diberikan rezeki. Maka yang penting kita ibu bapak, agar Allah berikan kita rezeki tanpa batas itu, karena kita paham yang memberikan rezeki itu adalah Allah, maka tentu mari kita mendekat kepada Allah, mari kita patuh pada Allah, agar Allah sayang pada kita, sehingga dia berikan rezeki kepada kita,
dari seluruh tempat, seluruh hal-hal yang kadang tidak kita duga-duga. Terkendala dari segi rezeki, mungkin berat ujian kita persoalan rezeki ini, persoalan keuangan ini, rezeki-rezeki yang lain, maka mintalah kepada Allah. Minta tolonglah hanya kepada Allah. Ibu dan bapak, kalau meminta tolong hanya kepada manusia, kita acuk kecewa kadang-kadang. Kecewa. Kenapa? Karena manusia ini kemampuannya terbatas. Wa'aru'an pertolongan orang lain, tetangga, pokoknya manusia lah ibu dan bapak. Kita kadang kecewa. Karena manusia ini pun untuk memenuhi kebutuhannya, kadang-kadang juga tidak mampu dia benar. Karena itulah kita meminta, dekatkan diri kepada Allah, mintalah yang sesungguhnya rezeki itu memolah kepada Allah, zat yang maha pemberi rezeki, yang rezekinya tiada batas. Inilah ibu dan bapak mungkin kajian kita subuh hari ini dengan memahami Al-Quran surah Al-Imran ayat 26-27 ini sebagai pengetahuan. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang betul-betul tunduk kepadanya, melihat persoalan-persoalan yang terjadi di alam, kejadian-kejadian ini sebagai pelajaran bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan di sisa umur kita ini, Bunda Bapak, kita sering berdoa dan berharap sisa umur yang awak tak tahu entah baralai tinggal ko, mari kita perbanyak ibadah kepada Allah, jauhi semua perbuatan-perbuatan maksiat, dosa-dosa baik besar ataupun kecil, sehingga nanti Allah ridho pada kita dan di akhir kehidupan kita itu kita kembali kepadanya dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kajian kita pagi ini bermanfaat ibu dan bapak. Apa yang kita sampaikan berbanyak maaf atas hal yang kurang berkenan. Kita akhiri subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mak. Ya, Mak. Mas. Ya, Pak. Ya. Nah. Ya. Ya.